Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu partai yang merupakan permintaan dari salah satu teman kita yang meminta untuk dibuatkan ulasan pertandingan antara Garry Kasparov melawan Anatoly Karpov pada tahun 1985. Dan kali ini kita akan membahas partai dari babak ke-11 yang merupakan salah satu partai yang cukup singkat dari kejuaraan dunia ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Garry Kasparov memegang buah putih dan Anatoly Karpov memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Dan di sini kita mendapatkan posisi dari pembukaan Nimzo Indian. Dan memang sampai sekarang pembukaan ini merupakan salah satu pembukaan yang cukup populer digunakan oleh hitam untuk melawan pembukaan di depan menteri pion ke D4 dari putih. Dan di sini Garry Kasparov memainkan kuda ke F3, yang mana langkah ini mendapatkan sebutan variasi Kasparov atau Kasparov variation karena di tahun yang kita bahas ini Garry Kasparov memang banyak menggunakan langkah kuda ke F3 ini untuk melawan Karpov. Dan memang keseluruhan hasilnya dengan menggunakan langkah ini Garry Kasparov mendapatkan hasil yang cukup baik. Baiklah, kita lanjutkan. Kita melakukan langkah rokade pendek, lalu gajah ke G5 untuk mengepin kuda yang ada di F6 terhadap menteri yang ada di D8, lalu pion ke C5 dari hitam. Hitam bermaksud menghancurkan pion pusat milik putih, pion ke E3 dari putih, pion C makan D4, pion E makan D4, pion ke H6 mengancam gajah yang ada di G5. Dan di sini putih tetap mempertahankan tekanannya terhadap menteri hitam dengan memainkan gajah ke H4. Lalu pion ke D5 dari hitam untuk memperkokoh posisinya di petak pusat. Lalu putih mengaktifkan benteng ke petak C1 sekaligus menjaga kuda yang ada di C3. Pion D makan C4. Di sini hitam bermaksud menciptakan pion lemah putih di petak D4 dengan memakan pion yang ada di C4. Dan tentu saja putih memakan balik dengan gajah di sini. Lalu kuda ke C6, putih rokade pendek, gajah ke E7. Dengan memundurkan gajahnya, hitam bermaksud mengurangi tekanan dari gajah yang ada di H4 terhadap kuda yang ada di F6. Lalu putih benteng ke S1 untuk menguasai jalur E setengah terbuka di sini. Lalu pion ke B6. Hitam bermaksud memfianseto gajah ke petak B7 di sini. Pion ke A3, gajah ke B7, gajah ke G3. Karena putih tidak melihat adanya tekanan lagi di sepanjang diagonal ini, putih memindahkan gajahnya ke petak yang lebih baik di sini. Salah satunya untuk mengawasi petak C7. Lalu benteng ke C8 dengan ancaman tidak langsung terhadap gajah yang ada di C4. Oleh karena itu putih memundurkan gajah ke A2 di sini. Lalu gajah ke D6, hitam mengajak pertukaran gajah yang ada di G3. Pion ke D5, putih bermaksud menghilangkan pion lemahnya yang ada di petak D4 di sini. Hitam memakan pion dengan kuda, lalu kuda makan kuda, gajah makan G3, pion H makan G3, pion E makan D5, gajah makan D5, menteri ke F6. Dengan tujuan untuk memindahkan benteng ke petak D8 sehingga membuat gajah yang ada di D5 mendapatkan tekanan karena terpin di sini. Oleh karena itu putih memainkan menteri ke A4 sekaligus menghilangkan tekanan di sepanjang jalur D nantinya dan juga menambah tekanan terhadap kuda yang ada di C6. Lalu benteng F ke D8, benteng C ke D1 di sini menjaga gajah yang ada di D5. Benteng ke D7,
hitam bermaksud mendouble bentengnya di jalur D, menteri ke G4 dari putih, mengancam benteng yang ada di D7. Dan di sini Karpov membuat kesalahan dengan memainkan benteng C ke D8. Seharusnya di sini langkah yang lebih baik dari hitam adalah dengan memainkan benteng D ke C7, dan posisi ini masih cukup imbang untuk kedua belah pihak. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi apa sebenarnya salah hitam memindahkan benteng C ke D8 di sini? Jadi saya akan memberikan waktu untuk teman-teman memikirkan langkahnya. Kira-kira apa langkah terbaik dari putih di sini? Dan selamat untuk teman-teman yang bisa menemukan langkahnya di sini. Jadi putih menghukum hitam karena melakukan langkah benteng C ke D8 di sini dengan langkah menteri makan D7. Dan setelah benteng makan D7, benteng ke E8 skak, raja ke H7, dan gajah ke E4 skak. Dan di posisi ini Anatoly Karpov menyerah. Mengapa? Karena setelah pion ke G6 di sini, lalu benteng makan D7, benteng mengancam gajah yang ada di B7 di sini, dan satu-satunya petak lari untuk gajah adalah dengan gajah ke A6. Dan setelah gajah makan C6, lalu menteri makan C6, maka benteng makan F7. Dan di sini hitam akan mendapatkan skakmat. Baiklah teman-teman, inilah partai dari Garry Kasparov melawan Anatoly Karpov yang cukup singkat ya di sini karena hanya berlangsung sebanyak 25 langkah. Dan Garry Kasparov berhasil menghukum langkah Karpov, dan memang mungkin cukup terlihat sebagai langkah yang logis sebenarnya, tapi dengan satu langkah kombinasi dari Kasparov membuat Anatoly Karpov menyerah. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi puzzle. Dan inilah posisi dari puzzle-nya. Bagi teman-teman yang bisa menjawabnya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.